Hadis yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7 ayat 199. Kita baca ayatnya. Surat Al-A'raf 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Kata Allah, jadilah engkau orang yang bermaaf dan ajaklah orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, itu perintah Allah, ya. Jadi di ayat ini ada 3 perkara yang Allah perintahkan, dan ketiga ini adalah akhlak yang mulia dan sangat dipuji dan dicintai oleh Allah. Apa 3 perkara yang Allah perintahkan kita? Pertama, khuzil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Khuzil afwa ini Bapak Ibu, ya, menurut para mufassir ada 2 maknanya itu khuzil afwa itu. Pertama, khuzil afwa itu artinya gampang memberi maaf orang. Jadi kalau ada orang bersalah, maka jangan lama-lama ya simpan salah dia, ya, segera maafkan dia, dan itu dicintai oleh Allah. Bapak Ibu kalau baca misalnya surat Ali Imran 134, Ali Imran 134, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang baik. Jadi orang baik itu dicintai oleh Allah. Siapa orang baik itu? Salah satunya wal afina 'anil nas, orang yang mudah memberi maaf kepada orang. Orang baik. Orang baik itu kata Allah gampang memaafkan orang. Tidak lama dia memendam ya dosa orang. Dan Allah cinta itu orang begitu itu. Bapak Ibu kalau baca lagi surat An-Nisa 149, kata Allah di An-Nisa 149, au ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan katsira. Jika kamu memaafkan kesalahan orang, sesungguhnya Allah pun memaafkan kesalahanmu. Amin. Nah, kita ini Bapak Ibu banyak dosa juga. Kalau kita mudah memberi maaf kepada orang, Allah pun mudah memaafkan kita. Itu kenapa Bapak Ibu dalam Al-Quran itu tidak ada perintah meminta maaf. Cobalah cari agak satu ayat Bapak Ibu, minta maaflah tak ada. Yang ada itu beri maaf. Fa'fu anhu. Kenapa kita diperintah memberi maaf? Karena satu, kalau kita memberi maaf, Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, pastinya tidak ada kebaikan yang lebih besar dari itu. Cinta Allah kita dapatkan. Bapak Ibu kalau dicintai presiden, berapa kata nanti? Kan presiden manusia yang paling dicintai presiden Indonesia ini, ya kan, Bapak Ibu. Ini Allah mencintai kita, pada bahagia. Ya. Yang kedua, kalau kita memaafkan orang itu, dosa kita pun dimaafkan. Tuntutnya itu. Coba nanti Bapak baca lagi surat At-Taghabun ayat 14. Ya, At-Taghabun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu itu adalah musuh bagimu, maka waspadalah dengan mereka. Jika kamu maafkan mereka,
maka Allah pun memaafkan kesalahan. Jadi memang kata Allah begitu. Kata Allah, istrimu adalah musuhmu. Nah, jadi musuh dalam selimut itu ibu-ibu. Ya, Allah sebut begitu. Istrimu itu adalah musuhnya. Kenapa istri disebut musuh? Karena musuh itu selalu bikin kita kesal, selalu bikin kita jengkel. Itu musuh begitu. Nah ibu-ibu begitu, ibu sering bikin kami jengkel, ya, kesal, jengkel, tiap hari namanya. Sering itu. Ya. Kalau ada duit baru. Kalau ada Tapi ya, ibu acuh memberikan jengkel sakit hati itu. Oh sifat musuh gitu. kalau ada duit baru dia kawan. Kalau ada duit baru kawan. Kalau ada duit lah kadang kalau tapi pipi banyak baru dia salah kalau. Jadi biasa aja tuh Pak kalau istri bikin kita jengkel. Ya kalau kesal ini masa kita berang itu biasa musuh itu. Tapi kata Allah, jika mereka berbuat salah yang membuat hatimu jengkel, marah, kesal, maafkan segera. Allah pun memaafkan engkau. Begitulah. Nah, makanya maaf ini 3 nih. Lupakan, maafkan, lupakan dan tutuplah dengan kebaikan. Jadi memang begitu kalau ibu ini membuat kita jengkel, tambah saya menganjurkan. Tambah apa orang jadi hinahian. Apa lebih baik urusan kata-kata untuk memarahkan, mendiami atau astagfirullahaladzim? Begitu aja. Diam-diam. Jadi kalau dia berbuat salah, maafkan istrimu segera. Allah pun memaafkan salah. Ya sama juga kalau kami membuat ibu jengkel, segera pun memaafkan. Jadi Bapak Ibu kita ini tidak boleh menyimpan lama-lama salah. Segera maafkan. Itu kenapa kata Nabi, pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi hari Senin, hari Kamis pintu surga dibuka oleh Allah. Maka Allah ampuni dosa orang-orang beriman. Allah terima semua amalnya. Kecuali ada 2 manusia yang tidak diampuni dosanya dan tidak diterima amalnya oleh Allah. Salah satunya kata Nabi, rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang tidak mau berdamai dan memaafkan orang di hari itu. Jadi kalau hari Kamis, hari Senin, Bapak Ibu tidak mau berdamai, tidak mau memberi maaf, maka Allah pun tidak menerima amal kita. Itu kenapa tidak boleh lama-lama menyimpan salah orang. Jadi ibu kalau tersinggung, marah, sakit hati, boleh aja jadi tegurnya sampai hari Kamis, gitu ya. Nanti hari Kamis wajib damai. Yang hari Kamis itu wajib damai. Tidak boleh dapat damai itu. Ya hari Kamis itu wajib damai. Ya dengan siapa saja. Ya Bapak Ibu kalau marah, sakit hati, maka hari Kamis itu hari wajib berdamai. Ya termasuk dengan pasangan kita sendiri. Jadi ibu kalau bercakap bapak, cakap suami istri, bunyi dah sapu-sapuan sampai Kamis. Kamis malam damai itu, damai. Beko Jumat pagi cakap dia, beko Senin damai itu. Tak boleh lama-lama dulu ya. Tak boleh lama-lama menyimpan permusuhan. Kadang-kadang kalau tetangga, ibu lah bertahun-tahun. Enggak dulu berdamai, enggak waktu. Patang ada jamaah saya curhat ke Ustaz, ambo jo istri ambo Ustaz, lah sebulan tak sapu-sapuan. Serumah tapi tak sapu-sapuan kan, gitu. Coba alih Pak, ya kalau tak ada belok tak boleh cari lagi. Kalau dah boleh tak belok cari boleh. Saya dah mau apa orang lain. Mulai Ustaz baca dosa. Pulang apa sampai poso ibu, ibu di rumah baca salam. Assalamualaikum Bu.
Perkiraanmu dan Salah resep. ya kan ada datang-datang ada ya, tapi aku yakin bisa berdamai itu karena berdamai itu memaafkan orang itu kuncinya turunkan ego. Iya, betul. Turunkan ego. Jadi kalau ego turun, berdamai itu. Ya kadang-kadang begini, kadang ibu-ibu pun susah diajak damai gitu. Kami kalau bersalah ibu, kadang-kadang capek kami sadar kami salah tuh. Tapi jadi ibu dulu kami mulur tangan bu, maafkan aku ya, dah tuh jangan. Cuman kami kalau ingin minta maaf, berdamai caranya banyak. Misalnya kami bertanya sesuatu yang tidak penting sebenarnya, tapi kami minta damai. Iya. Ya. Misalnya ibu bilang ke kami katanya punya pola atau pulang kami anak ada di rumah, kami tahu anak ada di rumah tuh. Misalnya anak ibu namanya Alex, atau apa tanya pulang Alex mah, kami minta damai ibu. Minta damai. Saya kira ada yang Jawa itu, aku dapat, baru bapak Dino, kamu carikan. Aku tadi ibu kami maafkan tuh. Jangan sentiap Jawa ibu, entah. Aku tidak mau belum tahu, tidak memaafkan. Ya, dia sakit, Ustaz, dia sakit, tapi begitulah. Saya kira memaafkan. Kami bertanya ibu, tahu kami ibu sudah masak, kami bertanya itu, masak ibu, itu kami minta damai gitu. Aja ibu setiap dia dan nampak pokok di meja, tanya, kamu mudah nih ibu minta maaf tuh. Kalau kami bertanya ibu tuh kami lah minta maaf. Ada minum bu, kami minta maaf ibu. Dak kado bu, maafkan saya, dak kado itu, kado. Tapi ibu kok lama-lama menyimpan marah itu tak boleh itu. Pokoknya hari Kamis, hari Senin itu wajib damai. Kalau tak, mesti amal ibu diterima, dicampakkan semua amal. Saya kan, saya gampang Ustaz. Masakannya nggak enak, ya enak masakannya. Semangat ya Ustaz. Ya pokoknya Pak acaranya lah Pak berdamai Pak yang tahu. Pokoknya berdamai hari Kamis itu, tak boleh tak. Coba kalau rasa bulan dari rasa pun suami istri serumah, luar biasa. Bahaya, nah. Dan itu banyak terjadi itu Pak. Ya. Bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun mana serumah ada satu suami istri. Cik lalu menanti-nanti, cik lalu di bawah. Aduh, bagaimana tuh Pak? Dengan orang lain saja tidak boleh 3 hari, lebih apalagi dengan pasangan serumah bertahun-tahun. Makanya kalau berdamai itu lebih gampang turunkan ego. Kadang-kadang itu nyonya salah, dia bilang minta maaf, itu ego lah. Nyonya kalau ego tidak turun, tidak bisa berdamai dari itu. Orang bercerai suami istri itu kira sama-sama ego. Kalau bercerai itu, kalau tidak ego, tidak akan bercerai itu. Kalau maulah menurunkan ego, maka perdamaian itu wajib turun ego. Kalau tidak turun ego, tidak damai ya. Begitu. Nah itu yang pertama maksudnya, ya gampang memaafkan orang. Jadi kalau ada orang bersalah kepada kita, ya paling sakit hatinya 3 hari. Ya, ya, itu ya tidak boleh. Itu makanya perintahnya beri maaf tadi. Perintah Al-Quran itu beri maaf, bukan minta maaf. Beri maaf. Tidak perlu dia minta maaf. Pokoknya hari Kamis sudah selesai. Minta maaf dan minta maaf selesai urusan hari Kamis. Berdamai. Begitu tuh Pak. Ya. Jadi tuh kalau Indonesia dapat minta maaf yang boleh. Tidak begitu. Sering kita bicara begitu tuh. Indonesia dapat datang minta maaf yang boleh. Kalau mau memaafkan, perintah Al-Quran bukan minta maaf, beri maaf. Tidak perlu dia datang minta maaf. Hari itu dia bersalah, hari itu kita maafkan. Kalaupun sakit hati sampai hari Kamis. Hari Kamis itu minta maaf dan minta maaf sudah dimaafkan. Lalu lagi urusan. Nah begitulah agama. Karena memberi maaf itu untuk dia, untuk kita. Kata Nabi, setelah manusia melewati hisab, melewati mizan, melewati sirat, itu
manusia itu tertahan di kintarah. Dia tidak boleh masuk surga, tertahan di kintarah. Ya. Untuk apa dia menunggu di kintarah? Kalau ada orang yang tidak dia maafkan, maka dia menunggu orang itu. Ruginya kita tak memberi maaf. Taruhlah dia salah. Kalau Bapak Ibu tak memaafkan dia, Bapak tak masuk neraka. Cuma tak check in terlambat di surga. Tunggu dia dulu di kintarah. Ya kalau ditunggu sehari 2 hari, kalau ribuan tahun ditunggu, rugi sendiri kita lupa. Rugi itu. Ada juga orang yang berkata, dan mereka jadi putih tulang dalam kubur, tidak kalian maafkan. Dan saum itu tidak belok, jadi tidak rugi juga. Rugi lah, tidak rugi loh. Habis sama kita semua itu sudah terima kita. Rugi lah. Nah itu kenapa Al-Quran perintahnya beri maaf, bukan minta maaf, beri maaf. Itu. Yang kedua, huzil afwa itu maksudnya mudah memberi uzur. Jadi gini Bu, kita kadang-kadang berharap orang berbuat sesuatu lebih, tapi kenyataannya perbuatannya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi dia sudah berbuat, maka kata Allah, maafkan orang itu, jangan dihukum, jangan disanksi, jangan dicela. Dan itulah yang disebutkan Allah di surat At-Taubah 91. Kata Allah di At-Taubah 91, ma'alal muhsinina min sabilin. Tidak boleh kita mencela, memarahi, menghukum apalagi orang yang sudah berbuat baik. Ya. Jadi orang yang sudah berbuat baik itu tidak boleh kita hukum, tidak boleh kita marah, tidak boleh kita cela apalagi. Misalnya gini, apa ibu berharap yang dengan menikah ke beliau mungkin dapat rumah raja, mungkin dapat auto raja. Apa pun lain bakal raja itu. Cuman segitu dapatnya rumah sekarang tu, dapatnya motor saya dapat. Yang lain bakal raja ibu, lain inginnya membahagiakan ibu, tapi cuma segitu dapatnya. Ibu jangan membanding-bandingkan jurang lain. Maafkan beliau, sudah segitu kemampuan. Karena dia banding-banding, jadi apa Tuhan? Nyebali ko. Itu apa kita tanya itu? Ini orang lagi. Iya, kalau banding-banding jurang berarti. Ini lain kerajaan ibu, hanya bantu ibu. Itu bandingnya lah suami orang. Apa aku jadi nyawa bantu istri memasak, bantu istri mencuci, bantu istri nampak boleh kerajaan. Jangan kita salah dia nampak tu kemampuannya berbuat. Jadi bandingnya lah sakit hati kami itu. Maafkan. Kalau segitu mampunya Pak, ya sudah. Sama juga ibu masak Pak. Masak kadang-kadang ibu kok cik kerajunya. Ya cik waktu itu bisa banyak keraju itu Pak. Masak, mencuci, menyapu. Itu cik waktu itu Pak. Sampai ibu kok bawa cik waktu itu cik keraju saja Pak. Itu bisa cik waktu itu 3 keraju gitu. Mungkin dia talenga amui masakan kau Pak. Amui apa aja nih? Berkomentar dokunya sih yang ini. Ini nggak payah masak. Punya saya yang itu. Wih lama. Iya, dia kalau tanya itu, saya lama Pak. Minta juga kok lama. Jadi punya dapat Pak apa amui? Pak apa kan masak mendukung kami pagi sebelum aja panjang cerita Pak. Maafkan. Karena dia sudah berbuat baik. Apa namanya? Huzil afwa itu akhlak tuh Pak. Dia sudah berbuat baik. Cuma yang namanya kecelakaan lah, ya kan? Gak ada hitam. Punya sekali. Itu punya. Enak gak enak? Mantap. Itu caranya jadi orang yang huzil afwa begitu. Jangan dimarahi orang yang sudah berbuat baik. Jangan dicela orang yang sudah berbuat baik. Walaupun dia melakukan kesalahan, maafkan kesalahan dia. Kan indah Pak begitu. Gini, ibu misalnya anak
disuruh kadang menjaga adik. Nah, tolong cari adik ya, mama mencuci sebentar. Jadi, yang namanya anak-anak itu, lain cari adik. Cuma adiknya kok tangkap. Nah, ini main HP lo mungkin, mana anak-anak jatuh adik itu. Jadi utak-utak pula kakaknya itu. Kadang dia bingung gitu tuh, tahu cari aja orang main HP. Dia sudah berbuat baik. Anak ibu tidak ada kewajibannya merawat adiknya. Yang wajib merawat anak ibu. Anak ibu itu haknya bermain ke kawannya. Kini kita menolong ibu. Banyak korban kan kalau tak bermain untuk menolong ibu. Itu melakukan kesalahan ibu takut ibu bicin. Tak boleh begitu ibu. Ya, ibu awak lu kan kalau anak sulung, ibu kalau anak pertama itu merasai kan ya. Hati awak pakai. Satu awak kau menangi ya itu awak kan ya. Agak sudah tahu dan kalau salah apa saja. Nah, itu kalau kau anak-anak sulung itu lelaki si capek dia belum kena bilang panjang dia. Belum kan jodoh tu kan. Kalau merasai awak kena bilang panjang tak nikah ni. Tak boleh itu ibu orang yang sudah berbuat baik kalau melakukan kesalahan maafkan. Itu. Sama ini apa? Misalnya yang sopir itu pak, ya yang namanya nyawa karajo kan, yang namanya kecelakaan tak bisa dihindari. Hanya masuk auto ke garasi, karena ini pakai auto pecui, pakai dia aja dapat potong lo gajinya. Maafkan, karena dia tak sengaja tuh. Tak mungkin kan madu ada foto, tapi memang kecelakaan juga ada. Nyalah berbuat baik, jadi potong gajinya. Ibu misalnya pembantu bado pacar diri yang lenyap, jadi potong gajinya. Maafkan, dia sudah membantu kita. Meringankan ya. Ada di rumah makan ibu aturan kalau pacar diri yang dia potong gaji. Zalim juga. Maksudnya lah bakar rajo. Namanya mencuci piring minyak jual ini dengan dia tu licin tu. Biasa ya piring pacar cibunya tu. Jadi potong gajinya. Ada rumah makan gitu tu pak. Ya tu. Kalau terjadi kesalahan anak buah itu langsung dipotong gaji. Ini sudah berbuat baik. Nah, itu namanya huzil afwa. Yang gampang memberi uzur kepada orang. Itu tuh. Nah, ya sama juga nanti kalau misalnya dulu aku ceramah kok, berarti buah boleh lupa aku jadul kok, atau mungkin ada kendaraan itu masalah di jalan kan? Jadi pulang bapak naik siapa bapak kaki kursi kok, ibu atau ceramah sebentar, bapak ibu foto, kita gantikan ustaznya ceramah kita malam ini temanya jangan marah. Jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu komentar apa ceramah aku? Gak apa-apa ceramah menurut kakak. Kita berbuat baik. Aduh. Kita blok begini. Emang itu. Jadi orang yang sudah itu separuh amplop. Orang yang sudah berbuat baik itu jangan dicela, maafkan. Masa gitu dia pandai ceramah, lalu kita aja kan tidak mesti panjang-panjang ceramah. Ceramah itu kan nasihat, ada kita nasihat mah. Jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung salam aja Jadi dan kalau itu mandu kita agak satu loh kakak. Kita boleh. Nah, gitu ibu ya itu. Jadi jangan mencela orang yang sudah berbuat baik. Pernah bapak ibu, saya kemudian ceramah khusus ya di masjid itu tema ceramah saya itu sengaja menasehati Pak Pengurus, tapi saya tidak menyebutkan orangnya, saya hanya membacakan ayat-ayat dan hadis saja. Tapi arah saya ke situlah. Jadi ada sebuah masalah itu Pak, garimnya Imam Masadi
di usianya hari 7 dia pengurus dia. Mahasiswa gitu. Dah ada apapun ibu nyusi berdua di situ kali masa itu Ustaz jadi imam di masa itu nyusi gara-garanya ibu tak parasi kloset WC ni. Tak parasi kloset WC Pak nyusi dia pengurus Pak. Tapi aku cerita Pak gini Pak Ibu ya, untuk memparasi WC kloset itu kalau mereka mau alhamdulillah, kalau enggak saya sarankan kepada pengurus itu untuk urusan najis itu jangan imam awak yang disuruh. Imam awak itu penghafal Quran. Quran tidak doni. Penghafal Quran itu derajat surganya paling tinggi. Kata Nabi besok orang kalau ingin masuk surga, di depan pintu surga itu disuruh baca Quran satu-satu tuh. Dan naik setiap satu ayat ke satu surga kata Nabi. Allah perintahkan begitu, Iqra warattil ma kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran yang kau baca, naik satu ayat satu surga. Wa akhiru manzilatika fi akhiri ayatin takra'uha. Surga dia akan berhenti di ayat terakhir yang dia baca. Paling tinggi derajat Al-Quran itu di satu peperangan ada banyak sahabat mati. Karena mati banyak dibikin satu lahan untuk beberapa orang, kuburan massal. Terus sahabat bertanya ke Nabi ya Rasulullah, bagaimana menyusun jenazah dalam lahan ini? Karena di satu lahan itu ada banyak. Kata Nabi, letakkan yang paling depan, yang paling banyak hafal Qurannya. Itu bangkai itu. Bangkai itu tetap ahlul Quran yang di depan kita. Besok kita masuk surga dipanggil dengan imam kita masing-masing. Nanti baca surat Al-Isra 71. Ya. Yaumana da'ukul unasin bi imamih. Nanti di hari kiamat orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Karena imam kita surganya paling tinggi, kita ikut itu. Akhirnya disuruhnya pada saat ngaji sawah. Kapan kita memuliakan imam kita? Kalau bisa urusan WC itu ada petugas khusus bayar. Ikut pintu masjid itu minta bayar. Untuk urusan yang cie itu cari orang. Tapi kalau pada saat karpet lantai itu Nabi Ibrahim pun melakukan itu. Nabi itu. Tapi urusan najis itu kalau bisa jangan. Tapi kalau dia mau, ya kalau dia mau, ya alhamdulillah. Tapi jangan dibantu begini. Asiko seperti tadi di masjid tadi, tidak berasi kloset dia langsung diusir takkan. Tidak ada ampun lebih. Hari itu juga harus berangkat. Sehingga jadi gelandangnya penumpang lalu. Harus kan kayu kan diusir kan, ngecek itu. Menanda sesuai kesepakatan kita kan tugasnya sampai ke situ. Sekarang Anda tak mampu bekerja, kalau memang mau pindah silakan pindah, carilah masjid. Nanti kalau udah ketemu masjid lapor, kan bagus gitu tuh. Ya tapi intinya kalau memang mereka sudah berbuat, kalau belum sempurna, tak sempurna perbuatan mereka, maka maafkan. Nah, itu perintah agama begitu. Huzil afwa. Tidak boleh kita mencela orang yang sudah berbuat baik. Nah, itu adabnya gitu ya. Yang kedua, wa'mur bil urfi, ajaklah orang berbuat baik. Jadi kita ini Bapak Ibu tidak boleh saleh sendiri, tidak boleh baik sendiri. Itulah kenapa kita disebut muslim, bukan salim. Kalau salim orang yang selamat, kalau muslim orang yang menyelamatkan. Kita tidak bisa disebut muslim
kalau kita saja yang baik. Kita baru menjadi muslim kalau kita baik dan orang di sekitar kita pun kita jadikan baik seperti kita. Itu makanya perintah ibadah selalu dihubungkan dengan ngajak orang. Coba nanti baru baca surat Luqman ayat 17. Ya, kata Allah, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Salatlah kamu dan ajaklah orang. Itu makanya saya Bapak Ibu dengan kawan-kawan jamaah tabligh itu saya hormat Bapak Ibu. Terlepas lebih kurangnya mereka, pasti ada kekurangan. Tapi jamaah tabligh itu dulu, kalau tempat tinggal saya, sebelum azan ini datang ke rumah-rumah tuh. Assalamualaikum Pak, waktu zuhur sudah datang, kita salat ke masjid ya. Begitulah harusnya. Aku tidak yakin Bapak Ibu, warga di sekitar masjid iman itu sebanyak pun itu. Tidak yakin yang belum dalam tubuh saya tidak dengar semua. Pasti ada yang mudah-mudah di rumah. Maka pada tipuannya tidak diajak. Ya, diajak sekali juga itu lanjut saja. Saya ceramah subuh di mana-mana Ibu. Hampir tidak saya temukan yang mudah-mudah subuh itu. Benar gaya-gaya itu subuh. Bahkan tidak ada yang mudah-mudah. Ya kalau tidak diajak, intinya tidak diajak. Selalu itu jago subuh itu, yang dibangunkan subuh itu. Semua isi rumah itu bangun. Ya, kadang awak lapar ke masjid dan anak lalu, menantu lalu, anak pernah kita itu yang mengajak, ajaklah. Ya, karena ibu kasih coba. Nah, jadi Membahas gaji Ustaz. yang nanti setelah ceramah diskusi. Nah, jadi Bapak Ibu, amar ma'ruf atau mengajak orang baik itu pokok dalam agama kita. Ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan kebaikan orang, jangan dikira Bapak Ibu selamat. Kalau orang itu diazab, boleh jadi kita menjadi bahagian yang diazab itu. Coba nanti Bapak baca surat Asy-Syams ayat 14 itu. Itu umat Nabi Saleh dihancurkan oleh Allah semua. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa. Jadi umat Nabi Saleh itu dihancurkan, semua dihancurkan tanpa kecuali. Kenapa dihancurkan? Bizambihim, karena dosa kolektif. Mereka berbuat dosa, semua berbuat dosa. Padahal Bapak Ibu dalam Al-Quran diceritakan di surat An-Naml 48, dosa umat Nabi Saleh itu membunuh onta. Onta Nabi Saleh itu keluar dari batu mukjizat. Kalau ontanya jangan diganggu. Ya. Yang membunuh onta itu cuma 9 orang. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Yang membunuh onta itu cuma 9. Tapi yang lain la yuslihun, diam. Diamnya itu berarti setuju. Maka azab rata. Jadi dosa beberapa orang bisa jadi dosa semua orang. Itu bahayanya kalau kita diam melihat ada yang tidak benar, kita diam. Nanti kita tunjuk gini. Ibu pulang subuh, anak masih lalu jelek. Berarti ibu kalau tidak menjaganya, berarti menyetujuinya tidak salah begitu. Iyalah. Ibu lapar sampai subuh ke Mas Haji, anak ibu lalu jelek, ibu jago. Itu berarti ibu setuju tidak salah subuh. Maka kalau dia diazab, ibu menjadi bahagia. Begitu yang terjadi pada umat Nabi Saleh dulu. Ya. Atau makanya Bapak Ibu kita ini tidak boleh diam. Lihat dia muka, tak boleh diam. Ya. Akhirnya banyak orang yang tidak mau menegakkan, mengajak orang ke yang baik itu tidak mau. Bahkan dibiarkan saja orang dalam, ya, dalam keburukan, dalam kejahatan begitu. Makanya Bapak Ibu, kemarin itu saya ceramah di Masjid Raya, ada Pak Gubernur sampaikan bahwa ada wali kota ada.
itu tempat duduk ya yang dibikin di pinggir jalan itu kalau bisa jangan dilanjutkan lagi. Ya. Eh, Orang santai. itu sampai duduk di pinggir jalan itu sangat maksiat itu. Ya. Nabi sudah melarang iyyakum wa turuq, jauhi duduk di pinggir jalan. Tidak boleh duduk di pinggir jalan itu, Pak. Ya, duduk di pinggir jalan itu dilarang. Sumber dosa, sumber maksiat itu duduk di pinggir jalan. Kalau diyakini tapi duduk, tapi kok baiklah berjalan. Jam 2, jam 3 malam dekat Sulaiman ke contoh. Itu dekat Sulaiman tuh, masya Allah tuh Pak, tapi duduk banyak tuh. Duduk laki-laki berusia sampai tengah malam, sampai pagi, apa subuh masih banyak ada. Itu dia ada sampai duduk, gitu. Dia ada sampai duduk. Apa perintah itu diberi? Dari larang duduk di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Makanya PPN biasa sampai pelantar di jalan itu, masuk ke jalan kupu-kupu. Banyak dosa kupu-kupu itu. Jadi ini duduk di pinggir jalan, ya. Lalu orang, ya. Lalu jodoh suami istri dipadunya suami itu padu ini. Ayo, wagapi kawan tu cacok dan jadi. Itu udah dosa dia, itu gara-gara buta jalan orang itu, ya kan? Atau ibu kadang lewat orang, ya lewat. Oh, ya kuat. Ibu banyak urusan. Ya. Nah, jadi banyak dosa nanti itu kalau duduk di pinggir jalan itu. Dosa makan. Ya. Nah itu dibiarkan aja tuh. Malah seakan-akan itu loh yang tren ya. Dibuat datang tawa tuh dapat bangku-bangku di pinggir jalan itu. Itu memfasilitasi orang bermaksiat malah tuh. Saya bilang ke Pak Gubernur kemarin, itu jangan dilanjutkan lagi itu Pak Gubernur, kena cabut lagi. Ya. Tidak jangan duduk orang duduk tapi jalan itu lalu mengukur orang. Ya. Agama sudah melarang jauh duduk di pinggir jalan, dosa saya banyak matu berdosa, muli berdosa dia duduk di jalan itu. Tapi manusia begitulah. Ya dia kira aman dia kalau diam begitu. Ya. Nah itu yang kedua. Wa'mur bil urfi, ajaklah orang berbuat baik. Sebelum yang ketiga ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada? Tidak ya? Ada pertanyaan Ustaz. Ya Ibu. Ini mengenai orang yang berbuat salah sama kita. Kalau kita sering dekat sama dia, pasti dia omongnya itu nggak bagus. Tapi semua omongnya itu udah kita maafkan, tapi kita menghindar supaya jangan kita berdekatan sama dia itu bagaimana Ustaz? Kalau maaf tuh berakhir tuh maaf malu namanya tuh. Enggak, kan maksudnya kalau kita dekat orang itu pasti bicaranya itu nggak sedap lah. Tapi apa ngomongnya sama kita yang nggak sedap yang udah dia mudah-mudahan sudah kita maafkan. Tapi kita menghindar dari dia itu umpamanya kita nggak mau lagi dekat-dekat dengan dia di mana kita masuk berdosa. Itu kan bermusuhan tapi tidak berdekatan. Tapi menjaga jarak itu. Iya. Kalau perintah Allah tidak begitu. Ya kata Allah, Jaga jarak. idfa billati hiya ahsan. Ya di surah Fussilat 34. Ya di surah Fussilat ayat 34 kata Allah, bila ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan perbuatan baik kepadanya. Bila dia membencimu, dia akan berubah jadi orang yang paling mencintaimu. Itu kuncinya. Jadi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Pasti dia mencintai kita. Kalau jaga jarak, tidak jadi cintanya. Jadi
kalau misalnya orang itu nanti jahat menurutnya, ibu antar motor cie. Akhirnya kalau enggak, ibu berbuat baik lah cara. Sama apa ibu? Istriku kalau melawan pak, apa balik cincin ame ke 10 ame, pasti dia akan melawan jadi itu. Jauh lah pak, akan melawan jadi. Besar kalau lawannya pak jadi istri ibu tu pacien dari ibu tu bu, aku cincin 10 ame pak. Aku yakin ibuku tak akan melawan. Ini kalau melawan kapak dia apa kikir. Maka itu kalau dia berbuat salah, berbuat baik, membalas itu keburukan dengan kebaikan itu sebab dia mencintai kita. Amin. Dan itu tidak mudah, iya tidak mudah. Kan janji Allah begitu tadi. Allah mencintai orang baik. Kalau cinta Allah itu tidak mudah dapatnya. Ya, tapi kalau ibu mau begitu ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu memusuhi, tidak bekerja sama. Maksudnya begini Ustaz, kita tuh daripada mendengar ngomongnya sini saja, lebih bagus kita tidak, maksudnya Ya. tidak mau berusaha mau. Ya menjaga jarak. Ya tapi perintah agama tidak menjaga jarak, bataslah dengan kebaikan. Nabi Muhammad dicaci maki itu, Abu Jahal mencaci, Abu Lahab mencaci, Abu Sufyan mencaci, banyak yang mencaci Nabi. Tapi Nabi tetap berbuat baik ke mereka. Memang begitulah yang paling baik. Tapi kalau tidak mampu begitu, kan ada level-level rohani masing-masing. Yang penting jangan tidak memaafkan dia, itu yang tidak boleh. Jangan sampai kita disimpan permusuhan itu sampai sekian lama, tidak boleh. Kita tetap juga berusaha, tapi jangan sering berdekatan lah. Ya tidak apa-apa, boleh. Tidak berdosa tapi tidak dapat Nah, pahala. tapi tidak yang terbaik begitu. Yang terbaik itu dari kata Allah 103 ayat 3 ayat 4. Kalau menyawa awak tindak air. Ha? Kalau menyawa tindak air. Nah, belum Bapak Ibu, yang ketiga nanti kita lanjutkan kalau masih ada waktu menjelang Ramadan. Ya, Lah banyak utang Ustaz Ahmad. Oke. Masalah zakat benar utang lo, kenikot utang lo. Utang lo. Padahal Banyak masalah utang apa? lo. Sudah apa? Enggak talong lagi, enggak talong lagi. Ada yang benar Enggak ya. talong lagi Ramadan dulu Ustaz. Masalah warisan ada itu masalah zakat Kalau itu. mungkin siapa sudah mohon izin juga karena ada kaki lagi ada sisa di lain saya sana ada istilahnya subhanallah wa bihamdika